Tapi akhirnya ketika orang lebih kenal sama sosok Bang Tigornya daripada nama aslinya Sumaisi Jaitov Yanda itu, gimana respon dari Bang Tigor sendiri? Saya sih ya terima-terima aja, ya kan, karena itu salah satu peran saya. Berarti peran saya berhasil dong, saya membawakan peran itu sebagai sosok Tigor, orang Batak. Kan sebenarnya saya orang Kalimantan, Balikpapan. Bukan orang Batak. Bukan orang Batak. Karena waktu itu cari peran orang Batak itu susah. Iya. Dan mereka casting itu udah hampir setahun cari sosok Tigor, cari sosok si Welas waktu itu, cari sosok Pak RT. Mereka casting dulu hampir setahun belum dapat. Akhirnya saya yang dipanggil. Saya lagi di Bali itu, ditelepon lah. Saya kan suka ke Bali seminggu, weekend gitu. Ngapain? Lagi ngetes jemuran. Ngelatih surfing atau? Enggak, maksudnya main aja. Kan di sana teman banyak gitu. Jadi suka tinggal di sana. Akhirnya telepon lah ke Jakarta. Pakai casting lagi nggak? Pakai lagi. Coba ini kan badannya gede nih, badan saya dulu kan hitam, banyakkan jemuran, mau hitam deh. Akhirnya ya udah sosok ini bagi Bang Tigor nih, gimana? Saya kan bukan orang Batak. Akhirnya saya belajar Batak lari ke Ambon, ya Kak. Akhirnya Batak lari ke Ambon, akhirnya saya observasi dulu. Belajar sama tukang kenek, sama satpam, sama orang-orang Medan, gitu-gitu. Ngobrol-ngobrol 3 bulan. Observasinya 3 bulan? 3 bulan, baru saya syuting. Semua begitu. Yang jadi Padang juga, mereka kerja di restoran Padang juga. Biar biasa bahasa Padang kan. Iya, terbiasa gitu kan. Mereka orang Bandung kan sebenarnya. Oh gitu. Bisa ngomong Padang. Kita tapi justru taunya malah Bang Tigornya emang kayaknya dari Medan gitu ya. Memang muka saya Medan, muka-muka sangar ya. Ngeri orang lihat yang takut. Muka-muka preman. Memang waktu itu saya masuk Jakarta tahun 90, sempat saya itu umur berapa ya, di sekitar 21-an ya. Saya udah main sama orang-orang yang begitu-begitu. Jadi saya memang hidup di Jakarta itu dulu kan keras. Keras banget. Jadi saya memang kerja di klub, nemenin orang, jadi bodyguard lah istilahnya. Iya, jadi bodyguard. Nemenin, ntar pulang pagi, kasih duit, kan begitu. Masih sendiri bebas, kan suka-suka hati aja. Iya, iya. Nah terus saya pernah kerja di Kuningan juga, ada satu klub gitu. Sekitar 2 tahunan kerja nemenin. Jadi pengawal bodyguard gitu, nemenin aja, nemenin minum, nemenin apa gitu aja. Jadi kayak bener-bener yang ada di film-film ya, bodyguard badan gede-gede gitu ya. Waktu itu badan saya belum terlalu gede, cuma saya punya teman banyak gitu. Jadi saya ngikut dia, ayo ke sini gitu aja itu, masih bebas lah dulu. Ya udah setelah itu, nah saya kenal gym itu fitness tahun 94 ya. Jadi setelah 4 tahun di Jakarta? Iya, dari 90 saya masuk Jakarta. 91 itu saya udah kerja di klub 2 tahun. Nah, kenal fitness 94. 94 itu baru saya kenal fitness ke gym di Kuningan, di Departemen Kesehatan. Nah, jadi saya ada satu kenal sama orang sana, orang kepala biro lah, Departemen Kesehatan. Kenalnya di tempat itu juga, tempat hiburan. Mau nggak, ini ada fitness nih, mau buka. Tapi buat intern aja, buat ngelatih sekjen, dirjen, menterinya Suyudi dulu. Pak Suyudi. Akhirnya, ya saya disuruh ke situ, ketemu mereka, kepala biro tuh. Akhirnya ada satu tempat fitness lumayan besar juga, alat nggak terlalu komplit, tapi pas lah. Kelola lah di situ sama teman saya di situ, ada anaknya dokter di situ. Jalan, akhirnya buka buat untuk umum. Kenapa saya jadi bodybuilder? Termotivasi sama Aderai, jujur aja. Aderai dulu 94 tuh badannya udah bagus. 95 akhirnya termotivasi, kok dia badannya bisa gede, masa saya nggak bisa? Kan sama-sama makan nasi. Kan istilahnya begitu. Akhirnya latihan lah benar sambil trainer juga. Jadi bodybuilder tahun 98 saya turun kejuaraan, kan Adera sempat naik bumi namanya tuh. Waktu dia kejuaraan Masker Mania juara 1, dia buat acara ini turun lah. Akhirnya juara 1, juara 2, termotivasi bagus, pengen bagus lagi. Sampai ke PON Surabaya 2002 dapat perak saya. Jadi memang badan ini tuh difokusin untuk kompetisi gitu kan ya? Iya. Karena waktu itu memang senang, hobi kan. Wah, saya senang badan. Makin bagus, makin pingin bagus lagi seperti itu. Akhirnya jadilah bodybuilder. Tapi bener nggak sih Bang? Ketika orang udah nge-gym nih, dia udah ngerasa badannya kelihatan gede nih, itu nggak akan ada titik puasnya. Akan terus pengen nambah lagi. Bener nggak tuh?
Memang. Jadi fitness itu salah satu yang banyak mengeluarkan give me money. Kalau nggak ada money, otot kabur. Iya benar. Kan istilahnya begitu. Benar. Apa? Lu mau nge-gym terus mau makan apa? Dada ayam doang, ikan salmon, nggak ada asupan lain lagi. Nggak akan mungkin jadi otot. Iya. Memang kita latihan itu kan otot bekerja waktu tidur. Otot makan protein. Protein itu diserapnya banyak dari makan putih telur, dari daging, dari ikan, dari kan jenuh. Di samping suplemen lainnya kan banyak. Itu yang mesti harus diasup lagi. Sekarang kan banyak istilahnya yang injek, yang apa, yang oral kan gitu-gitu. Kan zaman sudah berkembang nih. Waktu dulu kan saya masih agak kurang. Seperti itu. Sekarang udah banyak. Makanya di Amerika itu 90% mahasiswa aja badannya bagus-bagus. Istilahnya steroid semua. Gitu. Sama di sini juga. Body contest apa semua badan bagus. Ya begitu, nggak mungkin natural. Jadi emang bener orang-orang yang badannya gede tuh dibantu sama suplemen juga gitu kan? Iya, dibantu sama suplemen. Beda sama tukang yang di pinggir itu. Memang badan genetiknya udah bagus, kering. Iya. Iya kan? Jadi dibantu dengan itu lagi, kalau dia nge-gym lebih bagus lagi. Makanya kalau kita suka ngelihat kuli-kuli tuh kan, itu badannya tuh itu bener-bener kayak ada shape-nya kan? Gitu kan? Padahal dia cuma gitu doang, kan kerja kebakar. Iya kan? Makan sebungkus, habis kering lagi. Itu. Perbedaan cuma itu. Genetik aja sebenarnya sih. Tapi semua orang dari yang misalkan badannya kayak saya nih, mau jadi kayak Bang Tigor bisa? Bisa dong, nggak mungkin nggak bisa. Yang penting kan niat motivasinya. Ya kan? Kalau duit ada, kalau niatnya nggak ada, percuma. Emang sebulan habisnya berapa sih buat kayak gitu-gitu? Kalau mau jadi atlet, motivasi kita kan beda. Kalau untuk nge-gym biasanya sih nggak terlalu banyak. Kalau mau jadi atlet bisa sekitar 10 jutaan, 20 jutaan. Sebulan? Iya. Buat suplemen? Iya, suplemen doang gitu. Mendingan buat nikah lagi, Bang. Emang begitu. Langsung diam. Makanya apa ya? Jadi mereka itu beda-beda sih ya. Hobinya berenang beda, atlet lari yang paling enak sudah ya kan, golf beda, ya binaraga seperti itu, asupannya mesti harus banyak. Harus banyak, iya, benar. Bagaimana untuk ngebentuk otot supaya lebih bagus, supaya lebih definisinya lebih jelas, ya kan, lebih dilihat keindahan. Indah kan, badan besar harus dilihat indah. Gak mungkin gede doang, ya kak. Iya. Gede doang kan orang serem juga. Yang penting dilihat enak, buka baju bagus kan begitu. Tapi sekarang Bang Tigor nih kalau misalkan ngaca, masih termotivasi pengen lebih gede lagi nggak? Saya nggak, cukup segini aja. Udah cukup segini? Karena kalau saya gede lagi nanti istri saya marah. Kenapa? Makannya banyak. Itu yang menjadi beban saya. Karena saya kan sekarang berdua, baru lagi, dari awal lagi. Jadi saya nge-gym juga sama dia berdua. Ya, buat istri ikutan nge-gym juga? Ikut nge-gym. Ya, jadi untuk istilahnya maintain aja lah supaya lebih kita nggak terlalu gemuk-gemuk amat gitu, karena memang hobinya di situ. Gitu. Nah, jadi memang alasan pertamanya tadi terjun ke gym itu, ke dunia bodybuilder itu memang karena diajakin awalnya. Hobi satu, terus termotivasi. Lihat sesuatu. Wah, ini bagus nih badannya. Motivasi saya dulu sama Adera, jujur aja. Mereka dulu badannya udah bagus. Ya itulah, kenapa sih kok dia bisa? Akhirnya saya termotivasi itu. Akhirnya jadi binaraga. Sampai saya waktu kejuaraan di Malaka, ini saya ada cerita lu ke Malaka. Kalau juara 3 aja ke Malaka bisa masuk ke SEA Games kan dulu kan. Kan saya pendatang baru istilahnya. Iya. Ke Malaka lah saya juaraan. Kejuaraan itu jam 3 sore, kelas saya turun. Saya kelas 85 ya. Tapi dimajuin jadi jam 1. Saya kan jalan dulu dong jam 12. Ya kan kelas saya kan jam 3 baru. Ke mall dulu jalan nih. Jalan cukup jalan, lihat-lihat apa. Balik lagi, teman saya di depan lobi. Lu kemana? Kelas lu udah selesai. Nih, kayak disambar petir. Bagaimana lu? Kok bisa gitu? Nah, ayo. Ternyata di bodybuilder juga, itu ada politiknya juga, bro. Ternyata mereka orang-orang baru itu nggak mau naik, nggak mau sampai sama-sama mereka gitu loh. Jadi harus dijegal sama dia. Saya marah-marah dong. Kenapa nggak dikasih tahu? Kan itu jam 3 acara kelas saya turun. Kenapa jam 1 udah selesai? Kan ada telepon. Masa lewat burung nelponnya kan nggak mungkin. Iya, benar. Ya kan? Ayo.
Jadi kirain politik tuh cuman ada di kantor, DPR, di mana? Iya. Ada di dunia gym juga ada politiknya ternyata ya. Semua. Allahu Akbar. Akhirnya saya stres, saya stop. Akhirnya saya syuting aja. Oh, jadi akhirnya syuting aja. Tapi kalau boleh flashback sedikit nih, waktu ke masa kecilnya Bang Tigor nih dulu, itu sebenarnya dapat pendidikan agama dari keluarga atau dapat pendidikan karakter tuh seperti apa sih dari orang tua? Keras nggak orang tua dulu?